Apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Janganlah takut menjalani hidup ini, karena apa yang kita tuai tidak pernah mengingkari apa yang kita tabur. Sebuah ilustrasi. Ada seorang nelayan yang hidup bersama istrinya di kampung nelayan. Namun mereka belum dikaruniai seorang pun anak. Pada suatu malam, si nelayan tersebut bermimpi bertemu dengan dua orang anak kecil di pinggir pantai. Kedua anak kecil tersebut berkata, "Hei kamu, mau kemana?" "Saya mau ke rumah nelayan itu untuk menagih taburan perbuatannya." Dan seorang lagi anak kecil itu pun bertanya juga, "Kalau kamu mau kemana?" Maka dijawablah oleh anak tersebut, "Kalau saya juga mau ke rumah itu untuk membayar taburan si nelayan tersebut." Si nelayan esok harinya terbangun dan menjalani hidup seperti biasa. Waktu berganti waktu, nelayan itu mendapati istrinya telah hamil, dan betapa gembiranya. Dan nelayan itu pun teringat dan berpikir, apakah ini ada hubungan dengan mimpiku yang dulu? Singkat cerita, istrinya melahirkan dua bayi kembar yang sangat sehat dan tampan. Tapi sejak kecil anak tersebut sudah tampak perbedaan watak yang mencolok di antara kedua anak itu. Yang sulung malas dan nakal, sedangkan yang bungsu rajin dan penurut. Si sulung menjadi anak yang terus membuat masalah dan menyusahkan kedua orang tuanya. Si nelayan tersebut pun berpikir, apakah ini untuk menagih taburan keburukan perbuatanku? Makanya dia sering membuat susah diriku. Baiklah, aku tidak mau anak ini menyusahkanku sampai aku tua. Akhirnya, si sulung pun diusir oleh nelayan tersebut. Tidak ada lagi yang membuat keributan dan masalah. Si nelayan hidup damai dan tenang bersama istri dan anak bungsunya. Namun, ada ketika si bungsu jatuh sakit dan si nelayan menghabiskan semua harta benda yang ia miliki untuk mencari perobatan putra bungsunya. Tapi tidak satu pun dari ikhtiarnya yang berhasil. Selang beberapa waktu itu, di tengah kemiskinan dan kesusahan yang dirasakannya, si nelayan ternyata seperti ada yang membisikkan di hati kecilnya, yang berbisik, "Inilah putra yang dilahirkan sebagai penagih taburan perbuatan keburukanmu." Dan si nelayan pun sadar bahwa ia tidak bisa lari dari semua taburan perbuatannya sendiri. Ia teringat dan berpikir, dulu putra sulungnya lah yang lahir untuk menagih taburan perbuatan buruknya, karena anak itu selalu membuat masalah dan menyusahkanku. Juga si nelayan teringat kembali pada putra sulungnya dan merasa bersalah dan menyesal. Putra sulungnya ketika dulu diusirnya, tapi putra sulungnya tersebut pergi ke kota dan mencari pekerjaan. Dia bekerja dengan baik dan sangat rajin, sehingga dalam waktu yang singkat dia berhasil menabung dan terkumpul sangat banyak.
Dan di saat orang tuanya menyesal dan jatuh miskin, ternyata si sulung pulang meskipun pernah diusir, dia tidak memiliki rasa dendam. Dia pulang sebagai anak yang menjawab taburan kebaikan orang tuanya. Dia pulang dan dia membelikan rumah bagus dan membangun usaha untuk keluarganya dari hasil tabungannya. Dan mereka pun hidup bahagia. Buah tabur tuai selalu menjadi bagian hidup kita. Laksana buah yang bergantung pada cabang ranting pohon, yang menunggu kematangan pada waktu dan kondisi yang ditentukan. Seberat apapun perbuatan buruk yang kita tabur, sebesar apa ganjaran yang kita tuai, tergantung dari berat perbuatan yang kita perbuat. Tidak lebih, tidak kurang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah tidak ada cara untuk menghapus taburan perbuatan buruk kita? Mungkin kita tidak pernah bisa menghapus catatan taburan perbuatan buruk kita. Tapi mungkin kita bisa membuatnya lebih ringan. Perbanyaklah berbuat kebajikan. Laksana segelas air kopi yang pahit, jika dicampurkan dengan gula sedikit demi sedikit dan dilarutkan, maka kopi yang pahit tersebut berangsur menjadi manis. Seperti itulah seharusnya hidup kita. Entah sudah berapa banyak taburan perbuatan buruk yang kita lakukan, mari kita mulai memperbaikinya dengan memperbanyak perbuatan kebaikan. Dan semoga ilustrasi ini bermanfaat bagi diri saya dan saudara-saudara semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin.